Kalau grafiknya tidak meningkat, berat badan tidak meningkat, tinggi badan tidak meningkat, itu ada risiko. Salah satu risikonya adalah mengalami keterbelakangan mental. Halo sahabat Siloam, kembali lagi bersama saya Dr. Dwijo Saputro, psikiater, konsultan psikiater anak. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar keterbelakangan mental yang terdapat di Quora. Penasaran apa saja pertanyaannya? Yuk kita jawab bersama. Sebetulnya keterbelakangan mental itu apa sih? Bedanya apa sama Down syndrome? Jadi Down syndrome adalah salah satu jenis dari keterbelakangan mental. Cuma mempunyai ciri-ciri khusus, mempunyai penyebab yang spesifik, yang khusus. Dan kebanyakan anak-anak dengan ciri-ciri Down syndrome itu mempunyai derajat keterbelakangan atau kecerdasannya itu ketertinggalannya ada di level moderate. Artinya ada di bawah 55. Apakah IQ rendah termasuk gejala keterbelakangan mental? Lantas, gejala yang spesifik apa ya? Nah, tentunya anak dengan IQ rendah perlu diperiksa. Datang ke seorang psikolog bisa, atau ke seorang dokter spesialis anak bagian tumbuh kembang bisa, atau ke psikiater anak juga bisa. Anak dengan IQ rendah akan diperiksa dengan lengkap apa yang terjadi. Kalau memenuhi kriteria yang tadi saya katakan, dia IQ-nya rendah, keterbatasan dalam penyesuaian sosial, diagnosis pendamping atau yang disebut komorbiditas. Ada kondisi lain yang sangat spesifik selain mengalami keterbelakangan mental. Salah satunya adalah anak dengan autisme. Kira-kira apa saja sih jenis atau kategori dari keterbelakangan mental? Keterbelakangan mental itu dibagi dalam 4 kategori, atau ada yang membagi juga dalam 3 kategori atau yang disebut jenis-jenisnya. Yang pertama, kalau kecerdasan seseorang anak, kemampuannya itu 70 ke bawah sampai batas 55. Itu disebut mild atau ringan. Ini merupakan bagian besar dari anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental. Bahkan seringkali anak-anak ini di populasi seringkali tidak terdeteksi karena mirip dengan anak-anak sebaya atau anak-anak normal. Kemudian yang kedua, moderate atau sedang. Itu kalau 55 sampai 35. Tentunya kemampuan anak ini lebih terbatas. Perlu lebih banyak bantuan dan supervisi. Dan yang ketiga, itu yang disebut berat atau profound, itu kalau 35 ke bawah. Memangnya pola hidup buruk ibu saat hamil bisa memicu keterbelakangan mental atau tidak ya? Lantas faktor pemicu lainnya apa saja? Jadi faktor yang memicu keterbelakangan mental atau yang disebut faktor risiko atau termasuk faktor penyebab, tadi disebut bisa juga karena lingkungan yang buruk atau kebiasaan buruk dari seorang ibu atau orang tua. Tapi sebetulnya secara sederhana akan saya sebutkan ada 4 faktor. Yang pertama faktor biomedik, termasuk di dalamnya faktor genetik yang kemudian bisa menyebabkan beberapa kondisi, misalnya di dalam tubuh anak itu menyebabkan gangguan metabolisme sehingga menghasilkan fenilketon. Itu juga menyebabkan keterbelakangan mental. Faktor lingkungan, misalnya faktor keadaan setempat, di mana ada beberapa daerah yodiumnya sangat rendah, konsumsi yodiumnya rendah, sehingga anak-anak di masa perkembangan membutuhkan yodium untuk menumbuhkan hormon tiroid. Itu bisa menyebabkan keterbelakangan mental. Kemudian faktor pendidikan orang tua, karena orang tua tidak tahu bagaimana dia bersikap menjadi orang tua, sehingga anak tidak mengalami pengasuhan yang baik, stimulasi yang sangat kurang, itu pun juga bisa mengalami keterbelakangan mental. Juga faktor-faktor lain, misalnya faktor kemiskinan, di mana konsumsi nutrisi yang baik sangat terbatas, itu pun juga bisa mengalami keterbelakangan mental. Tetapi yang sering terjadi itu adalah faktor-faktor yang terjadi waktu anak di dalam kandungan atau proses pada waktu melahirkan. Contohnya, waktu lahir tidak menangis, itu bisa mengalami keterbelakangan mental. Atau setelah lahir ada cedera otak,
sehingga kemudian anak mengalami yang disebut kejang-kejang, atau ya ada penyakit yang berkembang menjadi penyakit yang namanya epilepsi. Itu juga bisa menjadi penyebab atau risiko terjadinya keterbelakangan mental. Jadi ada multifaktor. Apakah self-diagnose diperbolehkan sebelum periksa ke dokter? Dan sebenarnya cara untuk mendiagnosanya bagaimana ya? Umumnya kalau anak ini mengalami keterbelakangan mental akan terdeteksi. Contoh yang praktis di mana seorang anak akan mempunyai kartu tumbuh kembang. Nah, dari kartu tumbuh kembang biasanya ada grafik. Kalau grafiknya tidak meningkat, berat badan tidak meningkat, tinggi badan tidak meningkat, itu ada risiko. Salah satu risikonya adalah mengalami keterbelakangan mental. Jadi untuk diagnosa pastinya tentunya harus datang ke profesi atau profesional yang mempunyai kemampuan khusus untuk bisa mendeteksi keterbelakangan mental. Kira-kira berapa lama waktu pengobatan yang dibutuhkan untuk penderita keterbelakangan mental? Tentang pengobatan atau intervensi untuk anak dengan keterbelakangan mental, nah, tentunya ditentukan oleh faktor penyebab atau faktor risiko yang ada atau yang dialami oleh anak ini. Jadi kalau faktor penyebab atau faktor risikonya itu faktor genetik, maka tentunya kalau ditanya pengobatan, ya ini bawaan genetik. Nah, bagaimana faktor genetik ini kemudian bisa diminimalkan? Nah, yang kedua, kalau faktor latar belakang atau faktor risiko karena keadaan lingkungan, nah bagaimana faktor keadaan lingkungan ini juga bisa ditingkatkan atau diperbaiki. Nah, tentunya ini adalah peran dari orang tua atau keluarga itu. Jadi kalau ditanya seberapa lama pengobatan, tentunya seorang dokter akan menjelaskan begitu faktor penyebab yang secara biomedik bisa diminimalkan dan kemudian atau dikoreksi, dan kemudian faktor yang ada oleh karena perilaku orang tua atau keadaan sosial lingkungannya juga bisa diperbaiki, dan orang tua juga memahami dan sudah mengerti bagaimana menstimulasi anak. Tentunya intervensi dokter saya kira sudah cukup, dan orang tua bisa melakukan atau melanjutkan pengobatan atau melanjutkan stimulasi terhadap anak itu sampai anak itu bertumbuh dan berkembang seterusnya. Sekian penjelasan saya seputar keterbelakangan mental. Semoga jawaban saya sudah cukup untuk menjawab semua rasa penasaran sahabat Siloam ya. Penasaran dengan video edukasi lain seputar kesehatan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Siloam Hospitals ya. Salam sehat.